setelah saya buktikan sendiri nih ya teman-teman, ternyata setelah saya continue, saya coba untuk ngepres sekitar sekitar 20-an bungkus itu saja masih bisa. Jadi itu yang membuat saya surprise. Halo, selamat pagi. Apa kabar sobat YouTube semua? Ketemu lagi bersama saya Dani di Sultan Channel. Buat teman-teman yang baru temukan channel ini, silahkan di subscribe dan matikan tombol loncengnya. Di video kali ini saya mau berbagi, saya mau sharing tentang pengalaman saya menggunakan sebuah alat untuk menunjang kegiatan bisnis saya, yaitu vacuum sealer. Ya, kebetulan kan saya ini usaha pentol ya, usaha pentol, yaitu pentol Sultan. Nah, saat di sini kan dulu saya itu masih menggunakan mesin press yang biasa, jadi belum divakum ya. Tapi karena tuntutan dan keinginan konsumen agar packingnya itu lebih bagus dan lebih higienis lagi, maka saya memutuskan untuk investasi dan membeli sebuah alat, yaitu vacuum sealer. Nah, ini alatnya masih ya grade yang rendah sih, belum yang bagus bener gitu ya, tapi ini udah lumayan sih. Ini alatnya seperti ini ya, nih mereknya Heavy Pack, tipenya P280. Yuk, seperti apa nanti ulasannya, silakan dipantengin terus videonya, jangan di skip ya, nanti biar gak ketinggalan informasi-informasi yang bagus di dalamnya. Oke, terima kasih. Yuk langsung saja kita simak videonya. Oke guys, ini ya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mesin vakum ini. Nah, di sini kita akan menemukan ada 4 tombol: start, stop, kemudian increase dan reduce. Start stop ini untuk kita memulai vakum, kemudian stop ini kita untuk menyelesaikan vakum, kemudian increase ini untuk menaikkan waktu lamanya kita ngepres plastiknya ya. Nah, ini reduce untuk mengurangi lamanya waktu. Nah, kemudian ini ada kayak tombol ini fungsinya untuk mengeluarkan, ini kayak ini yang untuk menyedot udara yang ada di packingan kita. Ya, ini untuk menyedot. Nah, ini guys, ini biasanya sini itu kalau kotor nanti kekuatan menyedotnya itu akan berkurang. Kalau kotor itu kekuatan sedotnya dia akan berkurang. Nah, di dalam kardusnya itu nanti akan disediakan juga alat seperti ini. Ini fungsinya untuk menyogok-nyogok guys. Mengogok-ogok ini biar bersih dari kotoran. Nah, nanti sedotannya itu jadi mantep lagi ya toh. Nah, kemudian ini ada kayak bantalan. Ini karet, ini terbuat dari karet. Ini bantalannya terbuat dari karet ya. Ini kemudian ini sealernya. Ini ada kayak pemanas. Ini untuk ngepres plastiknya biar bisa merekat ya. Kemudian di sini juga kanan kiri ada tombolnya. Ini untuk membuka penutupnya ini. Setelah diginikan kan kita buka, pencet kanan kiri bareng gini ya. Lalu di sini ada gambar tangan 2 ini.
Nah, ini fungsinya untuk menekan pas waktu kita ngepres. Nah, begitu dipres dia akan bunyi kalau waktunya sudah selesai. Lalu di sini ada kayak kotak putih ini ya. Ini fungsinya untuk penampungan air ya. Kalau kita menyedot yang basah, nah ini kan bisa untuk menyedot yang kering dan juga basah. Nah ini kalau kayak kita sedot basah kayak rendang terus ungkepan ayam kayak gitu, nanti airnya masuk ke sini, beberapa airnya akan masuk ke sini. Nah ini pun kita bisa bersihkan dengan cara kita buka seperti ini tutupnya, nah terus kita tinggal bersihkan gitu aja. Nyopotnya juga gampang, kembalikannya juga gampang seperti ini. Nah ini di belakangnya seperti ini, P280 multifunction vacuum sealer ya. Ini masih manual, belum otomatis. Kemudian voltage tegangan yang dibutuhkan yaitu 220 volt sampai 220 volt 50-60 Hz. Kemudian untuk power consumption-nya 150 watt. Kemudian kemampuan untuk vakumnya atau sedotnya itu 75 sampai 80 kPa. Kemudian dimensinya 355 kali 140 kali 70 mm ya. Untuk beratnya sendiri 1,44 kilo. Nah ini setelah saya memakai ini selama kurang lebih 1 bulanan ya, saya sangat terbantu sekali dengan mesin ini. Karena sebelumnya itu saya memakai yang begini nih ya, mesin press yang biasa. Nah ini cuma bisa ngepres saja, nggak bisa vakum. Kebetulan saya ada reviewnya di video-video saya yang sebelumnya, silahkan dicari saja buat teman-teman yang penasaran. Nah ini aku beli dulu itu sekitar 500.000. Ini bannya bagus sih, besi, jadi agak berat ini, mungkin ada 5 kiloan ada ini. Kemudian kalau ini saya kemarin itu belinya sekitar 800 ke atas, 850-an lah di marketplace. Itu banyak sekali, tinggal teman-teman itu pilih mana yang paling murah dan paling bagus servisnya ya. Ya, ini setelah saya memakai vacuum sealer heavy pack ini selama kurang lebih 1 bulan, itu saya sangat terbantu karena hasilnya cukup memuaskan, walaupun dengan harga yang lumayan murah dibanding dengan tipe-tipe yang lain yang lebih bagus ya. Sangat terbantu. Nah ini ya, kalau di sebelum aku beli ini kan lihat review-review dulu ya. Pernah ada pertanyaan apakah ini bisa digunakan terus-menerus. Nah itu ternyata sellernya itu bilang kalau heavy pack ini cuma bisa dipakai 5 kali ngepres, nanti harus istirahat dulu. Nah setelah saya buktikan sendiri nih ya teman-teman, ternyata setelah saya continue, saya coba untuk ngepres sekitar sekitar 20-an bungkus itu saja masih bisa. Jadi itu yang membuat saya surprise, karena kalau kita pakai 5 bungkus terus nunggu lagi sampai dia dingin terus baru ngepres lagi, bisa ngepres lagi, kan buang waktu sekali ya. Nah makanya alhamdulillah sekali, karena ini sudah saya coba sendiri, bisa langsung untuk 20 sampai 20 ke atas pun masih bisa langsung untuk ngepres ya. Jadi teman-teman mungkin nggak perlu khawatir buat yang mau beli alat ini. Ini bukan di endorse loh ya, cuma saya berbagi pengalaman buat teman-teman, siapa tahu bermanfaat gitu kan ya. Nah
Semoga harapannya itu ya semoga awet dan semoga bisa menemani saya lebih lama untuk bisa ngepres bakso pentol saya ya. Gitu. Maaf ngomongnya belepotan ya. Nah, oh ya, dari build quality-nya juga ini masih pakai plastik sih, tapi itu pengerjaannya sangat bagus, detail, dan plastiknya juga kualitasnya bagus, nggak terkesan kerennya gitu ya. Nah, kemudian untuk harganya sendiri itu 850 ribuan lah itu ya. Itu saya kira, menurut saya itu investasi yang cukup masuk di akal, karena kalau mau beli yang bagus lagi itu harganya sangat mahal menurut saya, karena ini kan bisnis yang baru mulai ya. Nanti kalau ujuk-ujuk invest yang alat yang lebih mahal sekitar 8 jutaan sampai 10 juta ke atas itu ada, tinggal kantong kita. Ya, saya memutuskan untuk membeli yang tipe sederhana ini untuk percobaan. Gimana kalau di frozen itu konsumennya itu respectnya gimana gitu kan, kita perlu tahu sebelum kita memutuskan untuk membeli yang bagus. Nah, alhamdulillah setelah di frozen memang penampilannya tuh lebih cantik dan konsumen tuh lebih suka. Jadi nanti kalaupun nanti hasilnya lebih laris ya, jadi nanti bisa investasi yang lebih mahal lagi alatnya, nggak akan ada ruginya, karena untuk bisnis itu kita harus mau berkorban guys. Oke, mungkin teman-teman yang pernah pakai alat semacam ini, oh ya, nah ini kalau mungkin beli yang, kan ada nih yang versi lebih murahnya lagi, itu yang harga sekitar 200 ribuan, yang cuma sekitar segini bentuknya. Nah, itu saya nggak berani pilih itu ya, karena takut ya nanti bukan sudah dibeli malah rusak, kemampuannya nggak sesuai dengan kapasitas produksi saya. Makanya saya pilih yang range harga yang tengah-tengah saja. Nah, akhirnya ketemu sama Happy Pack 280 ini ya. Nah, mungkin teman-teman yang punya pengalaman yang mau di-sharing, silahkan komentar di kolom komentar ya, karena mungkin ini akan bermanfaat juga buat teman-teman yang lain yang kepingin beli tapi masih menimbang dan ragu. Silahkan komen ya, karena mungkin komentar Anda akan berguna buat teman-teman yang lain. Oke, saya rasa cukup sekian sharing pengalaman penggunaan saya dengan mesin Happy Pack ini, vacuum sealer Happy Pack P280 ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Silakan like, komen, dan share apabila Anda merasa video ini berguna dan bermanfaat bagi teman-teman. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi dan salam peduli. See ya and bye-bye.